Kalian punya pengalaman nggak pergi ke negara-negara Eropa dan harus bingung gitu kalau mau coba ngendarai mobil di sana? Atau mungkin kalian pernah nih nonton film Fast Furious Tokyo Drive and Fast 5 gitu. Bedanya tuh cuma di tempat syutingnya doang, di Jepang dan juga di Brazil. Di sana kalian bisa lihat tuh posisi setir pada adegan balapan mobil yang membuat kita terkadang memunculkan pertanyaan nih. Kenapa sih tiap negara tuh punya aturan yang berbeda dalam posisi setir serta jalur yang digunakan? Keren gak sih? Para aktor film tersebut bisa melakoni adegan balap dalam dua posisi setir dan dua jalur berbeda yang digunakan. Apalagi pada saat Toretto tuh mengendarai mobil setir kirinya saat balapan di Tokyo yang pada saat itu notabene-nya negara Jepang mengadopsi peraturan setir kanan dengan posisi jalur kiri. Keren ya? Nah, di sini kita gak bakalan bahas filmnya gitu, tapi kenapa ya tiap negara punya peraturan lalu lintas yang berbeda di kanan dan juga di kiri? Oke, kita bahas. Yo, halo semuanya, selamat datang di channel kita Dinamika Pelajar. Channel ini akan menyuguhkan hal-hal yang menarik, unik, dan juga bermanfaat bagi teman-teman pelajar. Oke. Kalau kita mikir nih, kenapa sih nggak semua negara gitu melalui Dewan PBB memutuskan untuk membuat peraturan agar semua negara tuh posisi setirnya sama? Jadi strangers bakalan nggak sulit gitu kalau mau coba ngendarai mobil di negara lain. Ya, barangkali sulit emang ngerubah peraturan tiap negara untuk menjadi satu dalam hal setir mobil. Juga pastinya bakalan banyak implikasi nih pada faktor dan pihak-pihak lainnya. So, teman-teman semua, sebenarnya ada nih alasan dibalik negara-negara dengan setir yang berbeda. Nah, kalau kita lihat nih dari peta tematik persebaran negara yang menggunakan peraturan setir kiri dan kanan, dominasi negara-negara di dunia tuh menggunakan peraturan setir kiri, yang berarti itu lebih banyak negara yang menggunakan setir kiri jalur kanan dibandingkan setir kanan jalur kiri. Nah, tapi teman-teman sebelumnya udah pada tahu kan? Jadi kalau setir di kanan maka posisi jalan kita ada di sebelah kiri gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau setir di kiri maka posisi jalan kita berada di kanan. Ya make sense lah, udah pada tahu lah ya kenapa. Salah satunya tuh biar pengemudi dapat dengan mudah melihat mobil dari arah yang berlawanan. Penggunaan setir kanan atau kiri ini sebenarnya sudah bermula sejak zaman peperangan dulu. Oke, kita mulai nih ceritanya. Jadi tuh, beberapa ratus tahun yang lalu, di masa kekaisaran atau kerajaan di Eropa, para prajurit kaisar nih selalu menggunakan kuda sebagai alat transportasi mereka. Dan sebenarnya tuh, kita kalau mikir kuda itu gak ada posisi setirnya ya, gak ada di kiri dan juga gak ada di kanan kayak mobil. Tapi ini tuh jadi awal mula nih sebenarnya, kenapa posisi setir itu ada di kanan dan posisi jalan itu harus di kiri gitu. Para prajurit ini dulunya tuh kalau mengendarai kuda, mereka terbiasa dengan tangan kanan mereka yang memegang senjata dan tangan kiri mereka yang memegang kendalian kuda. Mereka menganggap memegang senjata dan bersiap siaga dengan senjata tersebut lebih mudah dengan tangan kanan. Dan teman-teman bisa ngebayangin nih, kalau posisi senjata di sebelah kanan, pastinya secara otomatis kita selalu melewati jalur kiri gitu, agar memudahkan kita dalam bersiap siaga jika tiba-tiba datang serangan musuh nih dari arah yang berlawanan. Hal ini sebenarnya juga ditambah dengan dikeluarkannya peraturan resmi di Britania pada tahun 1756 untuk yang berlintas di jembatan London dan juga perintah Highway Act 1773 yang mana perintah ini mengharuskan jalur lalu lintas kuda dari jalur kiri. Jadi, di zaman tersebut penggunaan jalur kiri menjadi sebuah keterbiasaan dan juga perintah yang harus ditaati oleh orang-orang di Eropa dalam mengendarai kuda. Nah, untuk jalur kanan posisi setir kiri, itu sebenarnya merupakan pembaharuan gitu ya, dari keterbiasaan bangsa Eropa yang sebelumnya. Jadi, sekitar abad 17 atau 18 gitu, awalnya penggunaan jalur kiri itu dipergunakan bagi para kaum bangsawan, dan rakyat jelata harus menggunakan jalur kanan dalam melakukan perjalanan. Namun setelah terjadinya revolusi Prancis, yang mana pada saat itu kondisi sosial sedang radikal sehingga para bangsawan membaur nih sama rakyat jelata untuk lewat jalur kanan. Penggunaan jalur kanan ini juga disahkan Prancis pada tahun 1794 oleh Napoleon Bonaparte, yang pada saat itu sebagai pemimpin militer dan politik yang terkenal pada era revolusi Prancis. Nah, di abad yang sama nih, tapi di benua yang berbeda, ternyata perpindahan dari jalur kiri ke kanan juga terjadi di Amerika loh teman-teman.
Jadi pada saat itu gerobak bermuatan yang ditarik oleh sepasang kuda yang namanya Sado, itu tuh Pak Kusirnya duduk di sebelah kiri nih untuk mengendalikan kudanya. Nah, otomatis jalurnya tuh harus dari sebelah kanan dong ya, kalau pengemudinya di kiri. Hal ini tuh dilakukan agar Pak Kusirnya bisa lihat tuh kendaraan berlawanan dan yang akan berpapasan dengannya, serta bisa lebih mudah untuk mengendalikan roda kirinya agar tidak terkena dengan pengendara lain. Nah, pada abad 19 dan abad 20, semakin banyak negara di Eropa yang memindahkan posisi jalur kemudi dan setir mereka menjadi jalur kanan dan setir kiri. Bukan hanya Eropa, negara di luar Eropa juga perlahan turut mengikuti jalur perlintasan mengemudi dengan jalur kanan dan setir kiri dengan berbagai macam alasan. Tapi ini kalau kita lihat kembali pada peta persebaran jalur kemudi, 60%-an negara di dunia menggunakan jalur kemudi kanan. Nah loh, terus kenapa ya Inggris menjadi negara satu-satunya di benua Eropa yang tidak menggunakan jalur kemudi kanan setir kiri? Nah, sebenarnya nih ya teman-teman, ketika Napoleon mengeluarkan perintahnya terhadap penggunaan jalur kanan, Inggris tidak tunduk terhadapnya. Bahkan ketika bangsa Eropa lainnya mulai berubah jalur kiri ke jalur kanan, Inggris tetap mempertahankan peraturan jalur di negara mereka. Karena menurut mereka, menggunakan jalur kiri dapat memudahkan tangan kanan untuk memegang cambuk panjang sebagai alat untuk menggerakkan kuda. Di balik sejarah yang baru saja kita dengar nih, baik itu negara pengguna setir kanan jalur kiri maupun sebaliknya, hal itu tuh sampai sekarang menjadi sebuah kebiasaan. Hingga semua kendaraan pun menaati perintah di negara mereka masing-masing oleh karena keterbiasaan para pendahulu mereka. Lantas, mengapa Indonesia menggunakan jalur kiri setir kanan? Ya, sebenarnya keterbiasaan yang kita lakukan pada saat ini tuh ada kaitannya dengan para pendahulu kita juga. Ya, para penjajah lah yang membawa keterbiasaan tersebut di negara kita. Loh, tapi kan negara kita dijajah oleh Belanda, yang pada saat ini sebenarnya mereka menggunakan setir kiri jalur kanan. Yap, benar sekali teman-teman. Pada saat itu Belanda lah yang sebenarnya membawa keterbiasaan setir kanan jalur kiri. Tapi tuh pada saat itu di negara mereka masih menggunakan setir kanan jalur kiri sebelum akhirnya berpindah ke jalur sebaliknya sejak Belanda dikalahkan oleh Prancis. Jadi Belanda lah yang membawa keterbiasaan jalur mengemudi di Indonesia. Ada juga pengaruh lain nih kenapa negara kita setir kanan jalur kiri. Nah, hal ini dikarenakan juga karena kita dikelilingi oleh negara jajahan dan persemakmuran Inggris nih, seperti Malaysia, Australia, Myanmar, Selandia Baru, dan juga Singapura. Yang sebenarnya tuh mereka mengikuti arah jalur kemudi seperti Inggris. Nah, hal lain yang mempengaruhi yaitu pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada saat itu, mobil yang beredar di pasaran adalah mobil yang berasal dari negeri matahari ini, yang notabene-nya Jepang tuh menggunakan jalur kiri setir kanan dalam berkendara. Jadi gitu tuh teman-teman. Jadi lebih tahu nih kenapa jalur kemudi kita berbeda-beda nih antar negara. Kita jadi tahu nih kenapa Inggris menjadi negara satu-satunya di benua Eropa yang mengadopsi peraturan berlalu lintas di jalur kiri setir kanan. Dan kita juga tahu kenapa di Indonesia setirnya di kanan. So, well, begitu teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada penonton semua. Semoga menambah wawasan kalian semua ya. Dan jangan lupa ikuti terus channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!